kromosom itu dan jumlahnya itu bervariasi di antara spesies-spesies dan lokasinya biasanya terdapat di inti sel ya. Itu kalau pada eukariot. Lanjut, lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari satu sel, dari struktur sel tersebut, maka disinilah letak daripada nukleus ya, di mana di dalam nukleus terdapat nukleolus ya. Kemudian di dalam nukleus inilah terdapat adanya kromosom. Itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Joko. Ini yang namanya mitokondria, ada aparatus Golgi, ribosom dan lain sebagainya. Mungkin eh, kamu bisa lihat dijelas pada sel ini ya. Nah, kalau pada manusia kromosom ini memang sudah di-pack dalam bentuk DNA yang sudah di-pack dalam kromosom yang terdapat di dalam inti sel. Kita lanjutkan jumlah ya. Nah, pada kromosom itu ada bagian-bagian yang disebut sebagai eh, bagian bodinya itu bisa menyerap pewarna ya pada saat sel dalam kondisi mitosis ini berdasarkan inilah maka kita bisa mempelajari variasi daripada kromosom itu yang dikenal dengan istilah karyotyping. Di sini yang dimaksud dengan karyotyping itu adalah proses daripada kromosom yang akan kita identifikasi dan kita akan pasangkan berdasarkan alelnya. Setiap kromosom itu pasti mempunyai pasangan. Pasangannya disebut dengan alel ya. Jadi di sini nanti kita akan memasangkan kromosom itu, kromosom 1 di mana pasangannya. Dan itu bisa dilihat dari gambaran kromosom tersebut dari jumlah eh, yang tempat yang mengikat pewarna itu disebut dengan band ya. Jadi ketahuan eh, letak kromosom itu di mana ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau mau dilihat anatominya, maka kromosom itu anatominya terdiri dari adanya ujungnya yang atas ya. Ini satu kromosom. Ini alelnya ya. Ujung yang atas, yang ujung-ujung kita sebut dengan telomer, yang di bagian tengah sekali kita sebut dengan sentromer. Nah, gen itu akan terletak pada misalnya ini diumpamakan saja gen A letaknya di sini ya. Jadi ini ada alel A dominan dan alel A yang resesif ya. Ini satu kromosom, ini pasangannya. Dan nanti pada saat akan terjadi pembelahan metafase, maka kromosom ini biasanya akan lebih memadatkan sehingga dari situ akan terlihat jelas gambarannya sehingga kita bisa melakukan identifikasi. Ya, kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, melihat letak daripada sentromernya, maka kromosom itu dibentuk dalam beberapa grup. Ada grup berdasarkan letak sentromer ya, yang terbagi dua sama panjang letak daripada sentromernya itu kita namakan metasentrik. Yang bagian atas kita sebut dengan lengan P dan yang bagian bawah sini kita sebut dengan lengan Q. Ya, ini sama lengan P lengan Q, hanya pada yang submetasentrik maka akan terbagi tidak sama panjang ya, di mana lengan P biasanya lebih pendek dibandingkan dengan lengan Q. Sedangkan yang akrosentrik lengan P itu sangat pendek ya dengan lengan Q-nya yang akan sangat panjang ya. Jadi ini penggrupan daripada kromosom ya. Jadi nanti kalau kamu lihat gambaran karyotype
Tugas kamu adalah mencari, mengidentifikasi dia masuk kelompok yang metasentrik, submetasentrik, atau yang termasuk akrosentrik ya. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Dok. Ya, kalau bisa Ya dok. dipahami, kita lanjutkan ya. Nah, inilah kira-kira gambaran dari karyotype yang normal pada manusia yang sudah tersusun dengan rapi, yaitu mulai dari kromosom 1 autosomnya dan gonosom atau sekromosomnya ya. Dan ini eh, autosom ini ada 22 dan sekromosom itu ada sepasang ya. Tergantung apakah individu tersebut adalah perempuan atau laki-laki, maka pasangan kromosomnya itu akan beda. Itu akan terlihat nanti pada saat kalian membagi. Dan mesti diperhatikan bahwa kromosom ini yang paling panjang ini adalah autosom nomor 1 dan yang paling pendek katanya adalah kromosom nomor 21 ya. Dan yang lain ini yang bagian metasentrik ini sudah diatur sedemikian ya. Dan ini memang sudah nggak bisa dirubah posisinya karena sudah disepakati sedunia. Kita lanjutkan. Nah, kalau dibuat secara diagram, maka inilah kira-kira eh, posisi kromosom pada saat pembelahan daripada sel dan pada saat pembelahan sel dan kita melihatnya pada stadium metafase atau prometafase. Di sini adalah sentromernya dan nanti untuk menghitung letak daripada gennya itu di mana dimulai dari sentromer. Sentromer ini dianggap sebagai pusat akan dihitung ke atas dan ke bawah ya. Jadi ini adalah kromosom nomor berapa enggak tahu saya ini. Jadi yang jelas eh, dia akan dihitung ya berdasarkan posisinya ya. Itu tanda ini menentukan band-bandnya ya. Jadi variasi tergantung daripada jaringan tempat kita mengambil kromosom tersebut. Biasanya umumnya yang diambil dan dibuat sebagai untuk karyotype itu adalah dari sampel darah ya. Jadi diambil stadium metafase dari leukositnya. Jadi di sini standar prosedur pembuatan pengecatan daripada preparat tersebut adalah menggunakan pengecatan GIMSA. Di sini akan terlihat adanya bending pattern ya. Jadi akan terlihat tanda-tanda gelap, band-band yang gelap dan yang terang ya. Biasanya yang dark band ini itu kaya akan adenin dan timin, sedangkan yang light band itu kaya akan sitosin dan guanin. Nah, kita akan mendeteksi keperubahan genetik, jadi kita akan melihat jumlah dan struktur daripada abnormalitasnya itu bagaimana. Apa yang tidak normal. Harusnya ada jadi tidak ada, itu oleh proses apa, apakah dia terjadi delesi, apakah dia terjadi duplikasi, dan sebagainya. Kalau seandainya kelainan disebabkan oleh proses mutasi. Ya, sampai di sini jelas ya. Jadi ada band-bandnya ya. Jadi nanti kalian kalau melihat kromosom mesti ditentukan sentromernya biar nggak salah lagi. Nah, ini contoh, ini benar-benar ya kromosom ini diambil dari satu sel ya, satu sel untuk mendapatkan eh, kromosom sebanyak ini, dia tidak akan bertambah atau berkurang oleh sel lain. Jadi ada objek gelas tertentu yang sudah mempunyai cekungan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi ketika dibuat akusan, maka setiap satu sel akan masuk ke dalam kolom-kolom tersebut.
Jadi ini benar-benar ya lingkaran yang kamu lihat ini adalah benar-benar lingkaran dari satu sel yang terdapat di dalam tikungan pada objek gelas. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah prosedur dari pembuatan karyotyping. Jadi pertama kali kan spesimennya itu dari darah dilakukan suatu eh, penambahan media tertentu ya, penambahan media tertentu ya, yang jadi di sini media kulturnya itu pada temperatur 37 derajat, maka ini akan dikultur selama eh, 24 sampai 36 jam. Kemudian eh, mitosis itu akan dihentikan dengan penambahan kolsinin ya. Kemudian disentrifuge, maka pada saat disentrifuge kita akan mengambil ditambahkan eh, akan terjadi swelling oleh adanya cairan yang hipotonik ya, sehingga nanti hasil daripada sentrifuge itu akan dilakukan suatu eh, selama 3 kali ya untuk melakukan ekstraksinya ini, sehingga kita dapat mengambil hasil sentrifusinya dan kemudian difiksasi eh, satu tetes daripada hasil ini ditaruh di dalam gelas objek, kemudian dikeringkan, kemudian dilakukan pengecatan dengan pengecatan bending tadi, baru kemudian diamati di bawah mikroskop. Karena itu memang satu sel dan terlihat dalam semua satu pandangan, maka inilah kenapa dia kelihatannya bulat ya. Jadi ngapa bulat? Kayak ada yang nanya ngapa bulat? Karena memang posisinya satu sel. Kita lanjutkan ya. Ini prosedur daripada pembuatan kariotip ya. Tidak mudah membuatnya. Kita melihatnya yang jadi aja sudah susah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian akhirnya dari yang gambaran yang tadi dilakukan pengguntingan dan penyetaraan yang itu termasuk kelompok mana. Dan ini kelompok ini sudah tertentu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk kelompok apa, yang ini kelompok apa, dan lain sebagainya ya. Oke, yang akan kamu kerjakan kira-kira adalah seperti ini. Jadi posisinya itu tidak boleh di ini ya. Jadi ya terus lanjut, tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Jadi nanti kita mesti menuliskan kalau seandainya manusia yang normal itu wanita adalah 46 ditambah dengan di antaranya ada kromosom XX ya double. Kalau seandainya pria itu normalnya adalah jumlah kromosomnya 46 dan ada kromosom seks XA. Nah, kalau ditemukan ada 47 XA dan ada tanda plus 21, ini menandakan bahwa individu tersebut adalah pria dengan trisomi 21 atau dikenal dengan sindroma Down. Ya. Seandainya ditemukan adanya karyotyping yang jumlahnya 45X saja, 1X, ini sebenarnya kalau mau dilihat itu adalah individunya adalah wanita, tetapi dia hanya mempunyai satu kromosom X ini pada kasus Turner syndrome. Nah, kadang-kadang kita temukan komposisi penulisannya adalah 46XX, ada sebutan Bell dalam kurung 5P. Ini artinya ada terjadi delesi sebagian pada kromosom 5 di lengan P. Ya. Nah, kemudian kalau 46XX garis miring 47XX ini tanda mosaicism atau ini individu ini mempunyai komposisi kromosom yang eh, bukan satu kromosom saja, ada yang normal 46 kromosom, ada yang 47XX ya.
itu dinamakan mosaik. Ini seperti gambaran mosaik, jadi jumlah kromosomnya itu tidak sama. Ada yang 46, ada yang 47. Tergantung nanti yang mana yang akan memberikan kelainan ya. Dan banyak lagi cara-cara penulisan daripada eh, menyatakan kondisi komposisi daripada karyotyping seseorang. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini bagian akhir ya. Tugas praktikum karyotyping kalian adalah yang pertama, mengidentifikasi kromosom yang ada. Ntar dulu ya, saya pindahin ini, tidak kelihatan. Jadi, melakukan identifikasi, kecilin dikit, nggak baca. Kecilkan dikit, nggak apa-apa. Jadi, identifikasi kromosom yang ada di karyotyping eh, berdasarkan kondisi yang saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa carikan pasangan kromosomnya yang sama. Yang ketiga, susun sesuai urutan kromosom. Jadi autosom itu urutannya 1 sampai 22 dan genosom itu bisa apakah dia XX atau XA. Nah, kemudian tentukan apakah karyotyping individu tersebut normal 46XX atau 46XX atau tidak normal. Misalnya mengalami kelainan jumlah atau kemungkinan juga ada kelainan struktur. Mungkin hanya sampai di sini yang saya jelaskan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan boleh ya. Silakan Bu Rara kalau mau nambahin. Nah, ini tambahan dari Bu Rara. Ini klasifikasi kromosom manusia itu dikelompokkan menjadi 7 golongan ya. Jadi pengelompokannya itu adalah dari A, B, C, D, E, F, G. Ya, di mana di sini eh, ini grupnya grupnya itu apa ya? Jadi kita akan lihat normal kromosom nomor daripada kromosomnya ini grupnya grup 1 ini adalah kromosom 1 sampai 3. Pada eh, ini menurut Pata grup A 1 sampai 3. Denver juga menyatakan nomor kromosom 1, 3 ada 2 ya. Dan pola kromosom yang kita sebutkan ini adalah kita lihat apa kalau melihat sentromernya ini adalah yang terletak di tengah. Bisa juga kalau dilihat juga morfologinya bisa disebut kalau median di tengah itu namanya metasentrik. Kalau yang ini namanya submedian atau submetasentrik. Kalau kelompok B itu pada kromosom 45 submedian biasanya posisi sentromernya atau disebut dengan morfologinya submetasentrik. Untuk kelompok C itu termasuk di sini adalah kromosom X dan kromosom 6 sampai 12. Ya, di sini kalau dilihat nomor kromosomnya adalah X, 6, 7, 9, 11, 8 itu termasuk yang submedian atau submetasentrik, yang 8, 10, 12 itu juga submetasentrik. Yang kelompok D itu nomor 13 sampai 15, jadi 13, 14, 15 ya. Itu merupakan kelompok yang submedian atau akrosentrik ya. Untuk kelompok E 16 dan 16 sampai 18, jadi yang 16 itu median ya, metasentrik, sedangkan yang 17 18 submedian atau submetasentrik. Sedangkan kelompok F itu kromosom nomor 19 dan 20 ya, itu merupakan kromosom yang letak sentromernya adalah median ya, dan morfologinya adalah metasentrik ya. Nah, kelompok G itu kromosom E dan autosom 2122. Jadi dia subterminal. Yang 212 subterminal atau akrosentrik ditambah ada satelit. Yang E itu merupakan subterminal atau akrosentrik juga. Ini pengelompokan dari
kromosom menjadi 7 golongan tadi berdasarkan penelitian dari Denver dan Patau, ya. Ya, menurut Denver, Patau, ya, ini bentuknya, ini ukuran dan posisi daripada kromosom tersebut. Oke? Kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa penjelasan ini cukup karena ini hari Jumat. Kalian kan yang laki-laki mesti menyiapkan diri untuk sholat Jumat, ya. Jadi, gimana Bu Rara? Kita cukupkan sampai di sini? Iya, Bu. Mungkin penjelasan untuk tugasnya dulu, Bu. Oh iya, tugas, ya. Oke. Nah, ini adalah lembar untuk meletakkan tugas kalian untuk hari Rabu, ya. Jadi kalian nanti dapat kertas seperti ini yang sudah ada eh, Ya, kelompoknya, kelompok A, B, C, ya. Bawa lagi, dibawakan lagi kelompoknya nggak kelihatan ya. Nah, D, E, F, G, ya. Jadi pengelompoknya seperti ini. Jadi posisinya itu diletakkan sesuai dengan kelompok ini tadi. Ini garis ini rasanya untuk meletakkan sentromer, lah, bukan? Atau batas saja? Tidak ya? Iya, Bu. Nah, Intromer. jadi sentromernya mesti diletakkan pas pada garis ini, ya. Ya, pada garis ini sentromernya. Jadi sentromer itu untuk kelompok A, kromosom 1, 2, 3, ya. Jadi kamu susun, ya, dengan pasangan daripada kromosom tersebut. Jadi susunannya adalah sepasang-sepasang. Ini sudah ada panduan supaya kamu tidak salah lagi meletakkan sentromernya. Oke? Nah, jadi kalau ada yang nggak cocok, berarti bukan pasangannya. Ya, kalau pasangannya itu pasti cocok. Ya nggak? Betul nggak? Betul atau betul? Betul. Oke. Kalau sudah, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ini adalah bentuk karyotype yang bisa nanti akan kamu lihat. Nah, di sini kan kelihatan sentromernya macam-macam, ya. Saya tidak masih tahu sekarang. Nanti kalau seandainya ini kayaknya udah terpisah semua, ya, Raya. Nggak ada yang numpuk lagi, ya. Iya, Bu. Nah, kalau udah terpisah semua kan tinggal kamu ngitung dan meletakkan urutannya yang benar dan Tapi tempat ada letak. ada 3 gambar, Bu. Jadi dibagi-bagi aja mahasiswanya, Bu. Kayak yang Oh, ya kayak yang Pak Joko bagi itu Nah, aja. iya, Bu ya. Ya, Jadi ada 3 gambar kromosom tadi sudah saya kirim ke Hamzah. Pembagian nah, kelompoknya siapa yang gambar 1, siapa gambar 2, siapa gambar 3 itu kayak yang Pak Joko kemarin ya, dermatoglifi. ya, ya, Bu, jadi ini digunting nanti, Bu ya, digunting terus ya. tempel di yang Penting lembar ditempel kerja di tadi. tempat lembar kerja tadi. Lembar kerjanya udah dijelaskan di mana kita meletakkan sentromernya. Jadi nggak keliru lagi itu maksudnya. Oke, Bu. Oke? Ada lagi deh yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas? Kalau malu nanya WA, ya, nggak apa-apa. Ayo, bisa WA, Ge, kalau Iya, ada yang masih aku bingung. aku kalau ada waktu aku jawab. Tapi kalau aku lambat jawab jangan marah. Ya, mungkin lagi ada kerjaan lain, tidak nak ngagui HP baik kan. Oke, kalau Oke. begitu saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. makasih, Dok. Yo, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift.